Ada fatwa dari Ibn Taimiyah pada saat dia hidup, dia mengatakan bahwa ziarah ke makom baginda Rasulullah SAW itu merupakan safar maksiat. Kan? Kita tidak pakai dalil aja langsung astagfirullah. Ya dah, tidak usah pakai dalil. Astagfirullah, masa ngagak Nabi dibilang maksiat? Kan langsung gitu kan, kata kita orang mentok. Masa ngagak Nabi dibilang maksiat lagi? Ulama bukan dia nih. Nah, macam-macam kan omongan di dalam benak kita nih. Tapi dari mana asal mula kesalahan ini terjadi? Ternyata dari hadis. Coba lihat bagaimana kesesatan itu terjadi. Ternyata lewat orang-orang yang mengatasnamakan mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ternyata pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis salah. Kehidupan di alam barzakh, di mana kita mengetahui ada hal-hal yang terjadi di alam barzakh yang kita kira alam barzakh itu hanya orang meninggal dunia kemudian dikuburkan di kafan dan ditanya malaikat, selesai ceritanya. Tapi ternyata banyak hal-hal yang terjadi di alam kubur. Memang beberapa ulama mengatakan hal tersebut tidak ada dalil sahih. Tidak ada dalil sahih. Nah, sekarang pembahasan kita ini, kalau ada hadis dhaif dan bukan digunakan untuk hukum seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, ia hanya sekedar maklumat saja. Jadi hanya tentang wawasan kita mengenai alam barzakh. Adapun keyakinan kita di dalam akidah alam barzakh itu ada, itu sudah cukup. Dan alam barzakh itu untuk menentukan dia ada atau tidak ada wajib dengan hadis yang mutawatir. Wajib dengan hadis yang mutawatir untuk menentukan alam barzakh itu ada atau tidak ada. Tapi berbeda halnya di dalam akidah, ada hal-hal yang dibahas oleh para ulama. Misal di dalam contoh hari kiamat, nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hadis yang menyebutkan kita dibangkitkan dari ajbud dzanab, yaitu tulang buntut belakang kita. Karena kebanyakan dari manusia mereka akan sirna dan fana. Yang tersisa dari kita ini hanya tulang buntut, dan itu tidak fana sampai akhir zaman. Itu tidak fana, dan nanti masing-masing dari manusia akan diciptakan kembali dari ajbud dzanab atau dari tulang buntutnya tadi. Nah, sekarang ulama mulai berpendapat, karena tidak ada hadis yang menjelaskan secara detail tentang bagaimana Allah menciptakan kita, apakah diciptakan lagi dari hal yang baru atau diciptakan seperti semula dari badan-badannya yang sudah Allah ceraikan, Allah pisah-pisahkan. Allah mampu untuk mengumpulkan kembali hal tersebut. Nah, pembahasan seperti ini itu dibahas oleh para ulama. Kalau kita lihat dari pembahasan ini, kira-kira kalau orang tidak tahu hukum atau hukum meyakini kita diciptakan kembali kelak di hari kiamat dengan tubuh yang lama atau dengan tubuh yang baru, kira-kira diazab di neraka. Doa ini pakai akal-akalan saja, pakai logika biasa saja. Kira-kira kalau ada orang, nah ini kan kita baru tahu nih, dengar nih, hal ini kita baru dengar, ternyata dibahas oleh para ulama. Kalau seandainya saya tidak membahas ini dan antum sekalian tidak pernah tahu tentang hal ini, tidak pernah tahu tentang hal ini, kira-kira bakal diazab di neraka dah kita? Hah? Ada yang ngangguk, ada yang geleng. Jawab anak kelas 6 SD begini. Tahu, tidak tahu. Nah, diazab tak? Diazab? Tak diazab. Ada yang diazab, ada yang tidak diazab. Kena eka lah. Oh. Tidak ada kewajiban untuk meyakini hal tersebut. Makanya tadi, untuk menentukan keyakinan yang detail seperti ini, para ulama tidak harus mengambil dari hadis yang sahih.
Jadi disitulah ranah para ulama berijtihad. Jadi kalau pendapat ulama ijtihad berarti bisa salah, bisa benar. Tapi berhubung yang ijtihad ini adalah ulama, maka kita menghargai pendapat ulama tersebut karena mereka lebih tahu. Mungkin ada hadis-hadis yang tidak mereka sampaikan kepada kita karena beberapa hal, mungkin persyaratan belum cukup. Mereka lebih tahu, mereka sembunyikan mungkin dalil-dalilnya, tapi mereka berpendapat sesuai dengan pengetahuan mereka. Dan pengetahuan tentang akidah seperti tadi itu tidak mengganggu sama sekali akan keberadaan kita di surga atau di neraka. Gak ada kaitan. Makanya yang wajib kita ketahui, kita sudah tahu. Yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dirangkum di dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa saja yang berkaitan dengan ketuhanan Allah, yang berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang wajib kita ketahui. Nah, jadi memang masih ada kewajiban yang lain, tapi akidah Islamiyah itu kata ulama lebih banyak porosnya ke sini. Keyakinan tentang ketuhanan Allah dan keyakinan tentang nubuat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang yang belum beriman, cukup dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, untuk itu kita perlu tahu bahwa ada pembahasan-pembahasan di dalam akidah itu memang mereka tidak menggunakan hadis yang sahih ataupun mutawatir. Nah, jadi perlu kita ketahui hal tersebut karena keyakinan ini kalau beda, ada orang mengatakan, oh kalau di dalam akidah dan tauhid jangan sekali-kali berbeda, tidak boleh. Lalu dia contohkan dengan kalau kita mengatakan qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Lalu apakah boleh kita berbeda pendapat di dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala? Beda. Itu sudah ada nas qat'iyyud dilalah. Nas qat'iyyud dilalah ini kata ulama usul adalah nas yang menunjukkan makna yang tidak ada lagi kemungkinan makna lain. Kita semuanya dari kecil qul huwallahu ahad sudah paham. Ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam akidah bertauhid ini, pelajaran tauhid itu tidak semuanya pembahasan hal-hal yang datang dari Nabi mutawatir atau langsung dari dalil Al-Qur'an. Tidak semuanya diambil dari situ. Ada pembahasan-pembahasan rincian-rincian yang ternyata tidak diambil dari hadis-hadis, tapi dari ijtihad para ulama. Nah, di antara lagi pendapat di dalam akidah dibahas oleh Jauharatul Tauhid, wa indana anad du'a yusma'u kama minal Qur'ani wahdan yusma'u. Kemudian beliau katakan pembahasan tentang tawakal, mana yang lebih afdol, tawakal tidak mencari rezeki atau mencari rezeki dibarengi dengan berserah diri. Pembahasan ini ada dan ulama berbeda pendapat dan dimasukkan ke dalam buku tauhid. Kalau kita seandainya tidak tahu bahwa yang namanya tawakal itu ada perbedaan pendapat ulama, kira-kira masuk neraka enggak? Enggak. Nah, jadi artinya ada hal-hal dalam ilmu tauhid itu memang bukan termasuk rukun. Nah, sekarang yang ingin kita bahas hadis yang disalahpahami oleh banyak orang. Sumbernya sebenarnya dari Imam Ibn Taimiyah. Kalau kita baca dari kitab karangan Imam Arabi At-Tabbani, guru mulia dari pengarang kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Jadi Syekh Muhammad Arabi At-Tabbani, guru beliau. Beliau punya kitab yang mengupas secara jelas tentang awal mula terjadi fanatisme terhadap satu akidah dan satu aliran. Dan yang
beliau fokuskan di dalam kitab tersebut 2 jilid. Beliau fokuskan di dalam kitab tersebut adalah pembahasan tentang bagaimana awal mula adanya Salafi. Dia mulai dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dari Imam Ahmad Ibn Hanbal yang katanya orang-orang Wahabi itu taklid ke Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka mengikuti semua perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Madhab mereka Hambali katanya. Tapi ternyata banyak dari mereka yang kalau bertentangan dengan pendapat Ibn Taimiyah yang katanya juga Hambali, kalau Ibn Taimiyah bertentangan dengan Ahmad bin Hanbal, maka mereka akan memilih Ibn Taimiyah daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan pendiri madhab Hambali. Nah, jadi ini lucunya. Nah, jadi di sini cerita hadis ini awal mula kenapa dibahas oleh para ulama, karena sangat fatal. Singkatnya seperti ini. Ada fatwa dari Ibn Taimiyah pada saat dia hidup. Dia mengatakan bahwa ziarah ke makom baginda Rasulullah SAW itu merupakan safar maksiat. Bukan? Kita tidak pakai dalil aja langsung astagfirullah. Ya tidak usah pakai dalil. Astagfirullah, masa ngagak Nabi dibilang maksiat? Kan langsung itu gitu kan, kata kita orang mentok. Masa ngagak Nabi dibilang maksiat lagi, gila benar. Ulama bukan dia ni. Nah, macam-macam kan omongan di dalam benak kita ni. Tapi dari mana asal mula kesalahan ini terjadi? Ternyata dari hadis. Coba lihat bagaimana kesesatan itu terjadi. Ternyata lewat orang-orang yang mengatasnamakan mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ternyata pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis salah. Jadi ini propaganda yang selalu mereka gembor-gemborkan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sayangnya kembali kepada Al-Quran dan hadis menurut pemahaman masing-masing. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi kalau kembali kepada Al-Quran dan hadis menurut pemahaman para ulama, maka itu yang sedang kita lakukan dan itulah yang kita amalkan dan kita praktekkan. Tapi kalau kembali kepada Al-Quran dan hadis yang mereka ajak adalah menurut pemahaman kita masing-masing. Nah, bayangkan kalau kita ini disuruh mengambil satu amalan dari Al-Quran dan hadis. Dia tadi pun yang bercakap, yuk kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita yakin dia baca solat pun dari buku praktek solat yang bentuknya juga terjemah. Dan itu pun dia masih diajari sama gurunya. Jadi dia sendiri tidak bisa. Kalau kita bilang, oke lah, kalau memang kata kau keluarkan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis. Coba kita mau tahu, kau sholat selama ini, rukun-rukun yang kau sudah laksanakan di dalam sholat, coba tolong kau keluarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Takbiratul ihram di dalam Al-Quran dan hadis, niat dibarengi dengan takbiratul ihram di dalam Al-Quran dan hadis. Membaca Al-Fatihah itu rukun di dalam Al-Quran dan hadis. Ruku itu rukun. Panjang ini. Itu apa pula kata kau ni? Ngapu kan nak nyuruh-nyuruh ku? Nah, penghabis kan macam ni. Ngapu kan nak nyuruh? Tadi bukan nak nyuruh-nyuruh. Kau tadi kayak siap bertanggung jawab nyuruh orang kembali kepada Quran dan hadis, tapi ternyata mengajak untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman kita yang lemah, dengan akal kita yang lemah, tidak ada landasan dan tidak ada dasar ilmu. Jadi inilah yang dilakukan oleh mereka. Dan jangan heran, bahkan kadang para ulama pun salah di dalam mengambil kesimpulan akan suatu hadis atau ayat. Bayangkan, ulama banyak yang salah. Lalu bagaimana kalau diserahkan pemahaman Al-Quran dan hadis kepada orang awam? Bayangkan bagaimana kalau ulama saja banyak salah di dalam pemahaman Al-Quran dan hadis, dan kemudian datang setelah mereka ulama selanjutnya akan membenarkan dan meluruskan, ini pemahaman tidak disetujui oleh ulama yang ini, ayat ini maknanya seperti ini. Itu banyak di dalam tafsir Al-Quran. Nah, dalam kesempatan kali ini
hadis ini yang tadi kita sebutkan, Ibn Taimiyah menjadikan hadis ini sebagai pegangan untuk melarang orang ziarah ke baginda Rasulullah SAW. Nah, perlu kita ketahui, yang dilarang itu bukan kalau kita menuju masjid Nabi sekalian ziarah Nabi. Dia tidak melarang itu. Dan itulah yang dia tekankan. Jadi kalau Eka nak ziarah, kata dia, niat di dalam hati ziarah ke masjid Nabi. Dari Indonesia ni Eka niatkan ziarah ke masjid Nabi. Nanti kalau lah sampai di masjid Nabi baru nyambil ziarah Nabi. Nah, jadi seperti ini yang diharapkan oleh Ibn Taimiyah. Karena kalau kita dari sini ingin niat ziarah ke Nabi, tidak niat ziarah ke masjid Nabi, maka hukumnya maksiat. Kalau maksiat berarti berdosa, haram. Maksiat, haram, berdosa. Jadi kalau kita lihat dari logika beliau mengambil kesimpulan saja, kata para ulama tidak masuk akal. Macam mana orang niat makom Nabi itu di dalam masjid? Masjid Nabi ini yang bangun Nabi. Masa kita mengedepankan masjid tapi Nabi jadi nomor 2? Akan tidak masuk akal. Masjid ini yang bangun Nabi. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada masjid ini. Kalau tidak ada Nabi, tidak ada kelipatan 1000 yang ada di dalam masjid Nabi. Itu semua Allah berikan karena ada Nabi. Lalu kalau kita berziarah, kata dia, jangan niatkan ziarah Nabi, tapi ziarahlah ke masjid sambil ke Nabi. Nah, itu boleh. Tapi kalau dari sini ziarah ke Nabi niatnya, kemudian nyambil ke masjid, nah itu tidak boleh. Jadi ini pemahaman yang beliau dapatkan dari hadis, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidi hada wal masjidil aqsa. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Jangan kalian bepergian kecuali ketiga tempat atau ketiga masjid. Masjid Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabi An-Nabawi, dan Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Ini kalau kita artikan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Makanya orang menerjemahkan pun butuh dengan kaidah bahasa Arab. Orang tidak tahu cuma baca-baca, oh ni kata kuning macam ni, kata kau inilah salah. Karena kalau tidak tahu apa illa, apa makna nafi, apa makna mustasna, apa makna mustasna minhu, pasti akan keliru. Bayangkan, ulama saja bisa salah, padahal Arabiahnya sudah pakem. Lihat, di mana letak kesalahannya? Maka para ulama menjelaskan, di dalam bahasa Arab, kitab terkecil pun membahas tentang mustasna. Mustasna itu kalau kita artikan pengecualian. Jadi misal, telah hadir di tempat ini semua anak majlis Bidayatul Hidayah kecuali si fulan. Itu namanya pengecualian. Oke. Kalau kita menyebutkan pengecualian, berarti ada yang dikecualikan, ya enggak? Ada yang dikeluarkan dari pengecualian tersebut. Ada orang atau grup yang mereka ini dijadikan pengecualian. Jadi seperti gini. Kalau kita langsung masuk ke dalam hadis, tidak boleh bepergian kecuali ke 3 masjid. Maka di sini tidak disebutkan, sebelum pengecualian tidak disebutkan bepergian kemana. Benar gak? Jadi kalau misalkan kita mengecualikan di dalam kaidah bahasa Arab, maka kalau kita artikan seperti tadi, tidak boleh bepergian tanpa kita sebutkan bepergian kemana, maka itu kaidah yang salah di dalam bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Arab, kalau ada bab pengecualian, itu harus ada mustasna yang dikecualikan dan mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Kalau kita artikan yang dikecualikan darinya.
Nah, ini baru mustasna, ini banyak yang karut-karut. Ini salah satu ilmu nahwu. Nah, insya Allah kita orang mentok nanti bakal ahli di dalam bahasa Arab. Kalau ada kita, insya Allah anak-anak kita. Nah, jadi di sini kalau ada pengecualian, ada yang dikecualikan, ada yang dikecualikan darinya. Misal, contoh yang agak mudah sedikit, telah datang satu kaum kecuali Abu Bakar. Sudah? Telah datang satu kaum kecuali Abu Bakar. Maka kecuali ini ada sebelumnya kaum yang dikecualikan darinya, ada setelahnya Abu Bakar yang dikecualikan. Paham belum? Gak paham belum? Jadi Abu Bakar ini dikecualikan dari kaum. Dah? Oke. Disebutkan kaumnya. Jadi dalam contoh yang kali ini ana menyebutkan kaum. Kaum ini di dalam kaidah bahasa Arab mustasna minhu, yang dikecualikan darinya, yang dikeluarkan darinya. Di dalam kaidah bahasa Arab boleh kita sebut, boleh tidak kita sebut. Tapi di dalam kita bahasa Indonesia kalau tidak disebut maka orang akan paham lain. Kalau dalam bahasa Indonesia mau tidak mau harus disebut. Nanti orang paham lain. Nah, dalam bahasa Arab itu boleh disebut, boleh juga tidak disebut. Maka di dalam kasus hadis ini yang dikecualikan darinya tidak disebut. Karena seperti ini terjemahannya. Tidak boleh bepergian. Kemana tidak disebut. Kecuali ketiga masjid. Nah, sekarang ulama mulai bahas apa isi dari yang dikeluarkan darinya, yang dikecualikan darinya, yang tidak disebut tadi. Maka kalau ngikut cara berpikir Ibn Taimiyah, maka yang dikeluarkan darinya itu adalah kuburan. Karena beliau berpendapat tidak boleh menuju kubur, yang boleh menuju masjid. Jadi kalau sesuai pemahaman Ibn Taimiyah, maka kita akan munculkan lafaz qabr setelah jangan bepergian ke kuburan kecuali ke masjid yang 3. Kata beliau, ini tidak nyambung. Ngapa dilarang ke kuburan, yang disebut masjid? Kalau kita mau melarang kuburan, yang dikecualikan harus kuburan. Jangan kalian bepergian ke kuburan-kuburan kecuali kuburan si fulan. Betul gak? Tapi kalau jangan kalian bepergian ke kuburan kecuali ke 3 masjid. Nyambung gak? Nah, kita yang bodoh ni tahu. Mulai mentar aja tadi. Jadi ini kata ulama, kalau diartikan seperti ini dengan penambahan kubur, maka maknanya rusak, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dan mustahil seorang nabi salah di dalam tatanan bahasanya. Seorang nabi, makhluk Allah yang paling fasih, salah di dalam tatanan bahasa Arabnya. Maka dengan sendirinya lafaz kubur tidak boleh ditambahkan di dalam pengecualian darinya. Oke. Jadi menurut Ibn Taimiyah tadi, lafaz kubur yang ditambahkan di situ, dan ulama sudah menentangnya, menolaknya dengan mengatakan kalau lafaz kubur ditambahkan maka tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, berarti Nabi mengucapkan sesuatu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Lalu mungkin ada lagi yang mengatakan, oh bukan kubur yang ditambahkan oleh Ibn Taimiyah. Yang ditambahkan oleh Ibn Taimiyah adalah yang umum. Tidak boleh kalian bepergian ke satu tempat. Tidak boleh kalian bepergian ke satu tempat. Lebih umum. Tempat lebih umum dari kubur, tempat lebih umum dari masjid. Maka di sini sah. Jadi kalau lafaz Nabi ini kita tambahkan, tidak boleh bepergian ke suatu tempat kecuali ke masjid Nabi yang 3, maka di sini sah sesuai kaidah bahasa Arab. Tapi kata ulama, maknanya
tidak sesuai dengan praktek umat muslim dari sejak Nabi wafat sampai sekarang. Mengapa? Karena yang namanya bepergian itu tidak cuma ke masjid Nabi, tapi ada bepergian untuk ziarah, ada bepergian untuk berdagang, ada bepergian untuk berbisnis, bepergian untuk silaturahmi. Maka kalau kita tambahkan lafaz tempat, semua itu jadi haram. Yang boleh cuma bepergian ke masjid Nabi. Jadi kalau di rumah lah, kalau nak nambah lafaz tempat, di rumah pula. Gawe kerja tak boleh, karena sudah bepergian. Mau dekat mau jauh, kata Nabi, jangan bepergian ke tempat manapun kecuali ke masjid yang 3. Lihat, fatal efek dari pemahaman yang salah. Berarti yang kedua ini sudah kita tolak karena tidak sesuai dengan praktek. Dan Nabi menganjurkan untuk berjalan. Allah pun memerintahkan kita untuk bepergian, mencari rezeki, untuk silaturahmi. Ini dengan dalil-dalil yang lain tertolak dengan sendirinya. Karena tidak mungkin seorang Nabi melarang kita bepergian kemanapun. Yang ketiga, ada opsi yang ketiga, dan ini yang dipilih oleh para ulama. Tadi sudah kita singgung bahwa kalau yang dikecualikan itu kubur, berarti yang dikecualikan darinya yang pas adalah kubur. Kalau yang dikecualikan itu masjid, berarti yang dikecualikan darinya adalah masjid. Nah, coba kalau seandainya kita masukkan kata-kata masjid dengan takdir. Takdir itu apa? Dikira-kirakan ada lafaz masjid di dalam hadis ini. Maka seperti apa bunyinya? Tidak boleh bepergian ke masjid manapun kecuali ke masjid yang 3. Ada satu yang lupa saya sebutkan. Maksud daripada bepergian di sini adalah safar yang kita anggap wajib. Ya, safar yang kita anggap ibadah. Safar yang kita anggap wajib dan ibadah. Maka kalau ada seseorang, kata para ulama, mau bepergian ke masjid tertentu dan menjadikan itu suatu kewajiban baginya, maka sebenarnya itu tidak diperlukan. Dia cukup pergi ke masjid mana saja, karena semua masjid itu fadilahnya sama. Jadi dengan dalil ini ditariklah sebuah kesimpulan, semua masjid fadilahnya sama kecuali masjid yang 3. Apa itu? Masjidul Aqsa, kemudian Masjid Nabi, Masjidun Nabawi, kemudian yang ketiga Masjidul Haram. Jadi masjid yang lain itu sama, tidak perlu kita masjid jami atau masjid yang ini, masjid ini atau masjid yang ini. Semua fadilahnya sama. Hanya saja nanti ada pembahasan fikih yang lebih rinci, itu bukan pembahasan kita. Tapi secara umum masjid itu fadilahnya sama. Kemudian kecuali 3 masjid ini berbeda. Masjid Aqsa beda, Masjid Nabawi beda, Masjidul Haram itu berbeda. Nah, Buya Maliki mengatakan bahwa ini kita mengira-ngirakan lafaz masjid ini, kalau seandainya tidak ada hadis yang menguatkan kata-kata masjid ini ditambahkan di dalam hadis tersebut. Jadi sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka lafaz masjid harus ditambahkan di dalam hadis tersebut. Kenapa? Hanya lafaz masjidlah yang paling pas. Itu kalau seandainya tidak ada riwayat hadis. Tapi alhamdulillah, kata beliau, kita dapatkan di sunnah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal di dalam kitab Musnadnya dari Syahr ibnu Haushab. Beliau berkata, aku mendengar Abu Sa'id, Aba Sa'id, wa dzakartu indahu shalah fit tur. Dan kemudian aku menyebutkan kepada Aba Sa'id salat di Tur Sinin. Salat di Tur. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil muti ay yashudda rihalahu ila masjidin.
Tidak selayaknya seseorang yang ingin melakukan perjalanan mewajibkan dirinya untuk sholat di satu masjid, kecuali Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Karena ceritanya ini Syahar bin Hausyab mengatakan sholat di Tur Sina, sholat di Jabal Tur. Di sana apakah ada faidah? Mungkin dia bertanya tentang faidah dan fadilah sholat di Jabal Tur. Maka kata seorang sahabat ini, dia bilang, kalau kau memang ingin sholat, maka sholatlah ke masjid yang 3. Tidak usah sholat ke tempat-tempat lain. Kalau memang kau ingin melakukan perjalanan ibadah untuk sholat ke satu masjid untuk melakukan sholat, maka sholatlah ke 3 masjid ini. Nah, di dalam lafaz hadis ini disebutkan kata-kata masjid. Kemudian riwayat yang berikutnya, nabi-nabi, wa masjidi, dan masjidku penutup masjid-masjid para nabi. Ahaqqul masajid an yuzar wa tushaddu ilaihi rawahil. Paling berhak masjid untuk dikunjungi dan kita bepergian menujunya, kata baginda Rasulullah. Al-Masjidul Haram, Masjid Haram, masjidi, dan masjidku ini, kata Nabi. Salatun fi masjidi afdal min alfi salatin fi ma siwahu minal masajid. Salat di masjidku ini lebih afdal daripada kalian salat 1000 salat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram kelipatannya lebih banyak. Jadi di sini yang ingin kita jelaskan adalah bagaimana Rasulullah menambahkan kata masjid di dalam apa yang harus dikecualikan darinya. Berarti ada riwayat yang menguatkan, bukan hanya sekedar kaidah Arabiyah, ya, kaidah bahasa Arab itu menuntut kita untuk menambahkan kata masjid. Bukan itu saja. Selain kaidah bahasa Arab, ada juga riwayat hadis yang menyebutkan bahwa yang dihapus di situ adalah yang ditambah di sini, kalimat masjid. Nah, jadi di sini lafaz hadis ini perlu kita bahas sedikit, di mana baginda Rasulullah mengatakan sholat di masjidku ini. Maka ulama Syafi'i kita ini, ulama Syafi'i, kalau mereka sholat, mereka tidak sholat di masjid yang tambahan. Karena Masjid Madinah itu kan sudah ada penambahan yang luar biasa, luas sekali. Masjid Nabi itu ya kurang lebih kayak Masjid Jami, atau besar sedikit. Itu Masjid Nabi dan ditandai tiap-tiap tiang, ini batas masjid lama. Kata ulama Syafi'i, Nabi mengatakan sholat di masjidku. Masjid mana yang dibangun Nabi? Masjid yang tadi, yang dibatasi tadi. Maka ini dalil Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, kalau sholat kita jangan di tempat lain, berusaha masuk. Makanya nanti kalau kita lihat di sana, mudah-mudahan disampaikan semua oleh Allah SWT, kita lihat di sana banyak sekali orang-orang yang mazhab Syafi'i di dalam situ. Kenapa? Karena mereka yakin di tempat lain tidak dapat fadilah seperti itu. Tapi berbeda halnya ulama dari madhab lain, mereka mengatakan Nabi mengatakan masjidku, dan masjid itu seberapa luas pun ditambah masih akan tetap dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau ditambah sampai ke Mekah pun, maka masjid itu tetap masjid Nabi Muhammad SAW. Kita ngambil yang ini ya lain. Jadi itu pun kalau tengah penuh atau tengah tidak bisa masuk, karena kadang-kadang ditutup. Sebenarnya kalau kita mau hati-hati, ambil yang Imam Syafi'i. Mengapa? Selain kita hati-hati, kedua, kita sholat di tempat yang pernah diinjak Rasulullah dan para sahabatnya. Kita sholat di tempat yang di situ pernah sholat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada poin-poin plus lainnya selain yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian untuk masalah ziarah, karena tadi kita ini berhubungan dengan masalah ziarah, perlu kita ketahui bahwa ziarah Nabi itu secara tersendiri, tanpa menyebutkan ziarah masjid, tanpa menyebutkan ziarah tempat-tempat tertentu, ada hadis-hadis yang
menganjurkan kita untuk berziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Di antaranya, barang siapa yang menziarahi kuburanku, kata Nabi Muhammad, maka wajib mendapatkan syafaatku. Yang ziarah kuburan Nabi wajib mendapatkan syafaatku. Yang kedua, man hajja, kata Nabi dikaitkan dengan ibadah haji. Barang siapa yang haji, kemudian setelah pelaksanaan manasik ibadah haji, dia menziarahiku setelah aku wafat, maka sama saja, kata baginda Rasulullah, seperti dia mengunjungi aku pada saat aku hidup. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini hadis menunjukkan ada fadilah khusus orang yang berziarah menuju makom baginda Rasulullah SAW, dapat syafaat Nabi dan seakan-akan dia mengunjungi Nabi yang masih hidup. Ada fadilah pada saat kita bertemu dengan Nabi masih hidup, ada besar sekali pada saat kita mengunjungi, datang kepada Nabi yang masih hidup. Nah itu sama, kata baginda Rasulullah, sama pada saat engkau mengunjungi aku setelah wafatku, maka sama seperti pada saat engkau mengunjungi aku di saat aku masih hidup. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka di penutupan, kata Abu Yamaliki, hadis yang berkaitan tentang ziarah Nabi itu sangat banyak sekali dan disebutkan oleh para ulama menguatkan satu sama lainnya. Berarti hadisnya memang tidak sahih, ya, tidak sahih, tapi menguatkan satu sama lainnya. Berarti yang kita pahami menguatkan satu sama lainnya tidak terlalu dhaif. Karena kalau sudah terlalu dhaif, kata ulama mustalah, tidak bisa bahkan untuk menguatkan yang lainnya. Kalau sudah terlalu dhaif, berarti hadisnya dhaif, tidak terlalu, dan bisa menguatkan dengan datangnya banyak hadis-hadis dhaif berkaitan dengan ziarah Nabi, berarti dalilnya menjadi kuat. Wallahu taala a'lam bishawab.